Perkenalkan, saya Wijayanti Lintang Palindra dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0558719337. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan pengaruh online shop untuk ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para hadirin yang saya hormati, terutama para pedagang mikro yang sedang berjuang untuk berdagang lewat e-commerce atau siapapun yang penasaran dengan bagaimana cara e-commerce ini berkembang di era digital seperti sekarang. Saya Wijayanti Lintang Palindra sangat senang untuk berbagi cerita dengan apa yang sekarang sedang dekat sekali dengan kehidupan kita, seperti jual beli online yang sangat mudah di zaman sekarang. Di masa sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih dan jual beli sudah tidak ada batasnya lagi. Coba bayangkan, dulu kita berjualan hanya ke tetangga, tapi di zaman sekarang kita bisa berjualan lewat dalam negeri maupun di luar negeri. Lewat pidato kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk membuka mata lebih luas tentang bagaimana e-commerce belanja lewat daring bisa mempengaruhi perekonomian negara dan dengan banyak keuntungan serta adanya kerugian yang bisa kita ketahui. Beberapa hal yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya untuk berjualan online, cara mengefisiensi waktu dan mengatur keuangan, serta beberapa tahap agar kita bisa berjualan secara daring dengan aman. Terlebih lagi, ini bukan hanya soal tentang gimana kita bisa naikin penghasilan diri sendiri, tapi juga penghasilan untuk negara dan juga pemahaman tentang pajak-pajak online yang berlaku di setiap daerah ataupun setiap negara. Yuk kita mulai pidato ini agar kita semua bisa memahami perkembangan digital yang akan mempengaruhi ekonomi negara. Mulai dari pokoknya dulu. Belanja online atau yang sering disebut belanja lewat e-commerce sudah menjadi jalan masuk untuk perdagangan yang lebih tertib dan maju bersama kemajuan teknologi di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Di sini pembeli tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, dengan keuntungan ekspor yang lebih gampang. Platform media sosial seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, dan banyak lagi sudah sangat membantu pelaku online belajar cara berjualan lewat daring. Hal ini tentunya lebih menghemat waktu serta mengatur keuangan. Tapi ada satu hal krusial yang tentunya harus kita pahami sebelum kita masuk ke dunia perdagangan online. Tentunya adalah VPN, atau ini adalah sebuah pajak aturan VPN antar wilayah transaksi online. Tentunya tidak main-main dan harus dengan ilmu yang cukup. Dan sangat harus kita perhatikan agar di kemudian hari tidak terkena masalah hanya karena VPN atau pajak. Sekarang mari kita lihat beberapa fakta yang ada di beberapa data yang kuat. Yang pertama berdasarkan dari laporan United Nations Conference on Trade and Development Deep Digital Economy Report pada tahun 2023. Ini menunjukkan bagaimana dunia online bisa membuka peluang luas untuk UMKM kita. Kedua, di World Economic Forum di Future of Jobs Report 2023 yang menyebutkan kalau sektor digital itu menciptakan banyak pekerjaan baru serta memberikan kesempatan untuk anak-anak muda dan pedagang ikut serta dalam ekonomi yang lebih adil dan lestari. Dan yang ketiga, dari Statista di Global E-commerce Report 2023, platform kontribusi e-commerce ke produk domestik bruto global yang sampai triliunan dolar, menunjukkan potensi besar dan hebat untuk ekonomi kita jikalau dikelola dengan baik. Mari kita gali lebih dalam tujuan spesifik dalam pidato ini. Saya ingin membantu untuk para pedagang membukakan wawasan tentang soal kemudahan akses online yang luar biasa di zaman sekarang, di mana apa saja bisa dijangkau dengan gampang. Tapi kita juga harus cerdas mengawasi aturan biaya yang tentunya tidak terlalu murah. Saya mau mengungkapkan keuntungan dan kerugian khususnya yang terkait pajak. Seperti yang kita tahu, di tahun 2025, pajak UMKM akan naik sebesar 0,5%. Jadi, kita perlu lebih teliti tentang rencana keuangan. Dan adapun untuk keuntungannya adalah efisiensi waktu, menghemat biaya, dan juga akses pasar yang lebih mudah karena dijangkau lewat sosial media atau online shop saja. Tapi kerugiannya ini biasanya dari biaya operasi yang tinggi, resiko penipuan, dan
susah untuk mematuhi peraturan pajak yang sudah ditetapkan. Dan jika tidak paham betul, ini akan menjadi bencana di kemudian hari. Maka, pedagang harus belajar strategi penjualan daring, mulai dari promosi di sosial media sampai pengelolaan pajak agar bisa memaksimalkan manfaat dan hindari resiko yang ada. Hal ini bukan hanya tentang untung dan rugi untuk diri sendiri, tapi juga ke negara. Karena perekonomian dari e-commerce ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi bangsa karena adanya ekspor dan impor yang terjadi. Karena di era digital yang semakin berkembang, tentunya penjualan juga semakin meningkat. Untuk penutup, belanja online sudah sangat membawa perubahan untuk ekonomi negara dengan bukti dari naiknya ekspor, lahirnya pelapangan pekerjaan, dan juga sumbangan ke PDB global seperti yang ditunjukkan dari laporan-laporan kredibel dari data-data yang tadi saya sampaikan. Namun, tantangan seperti aturan pajak dan biaya operasi harus dihadapi dengan ilmu yang cukup. Kepada para pedagang UMKM, saya ajak kalian terus belajar dan berinovasi agar kita bisa bantu memajukan ekonomi Indonesia. Besar rasa terima kasih dari saya atas perhatiannya, dan semoga pidato ini membuat kita dan kalian semua termotivasi dan terus mau belajar. Maka saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.